Ada yang kangen sama produk Suzuki yang satu ini, geng? Ternyata semakin lama semakin manis. Ciao, bentornato nel canale Automotive Chandris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun ini. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi gini geng, kemarin itu saya sempat scroll-scroll lah di FB itu di grup-grup jual beli motor. Nah, ada yang ngejual Suzuki kayak gini geng. Suzuki Shogun R ini ya kalau nggak salah ya. 125 itu dengan harga kalau nggak salah 3 jutaan kayak. Karena kalau menurut kalian harga ini apakah terlalu murah ataupun standarnya memang segitu atau sebagaimana kayak. Nah, sayang banget aku kemarin nggak punya uang. Kalau punya langsung saya beli nih kayaknya. Dan Suzuki Shogun seperti ini udah lama ya guys ya beredar di Indonesia, bahkan sekarang udah discontinue. Kalau nggak salah sekitar tahun 2010 ataupun 2011-an ini hype banget, Kang. Dan apa ya guys ya, dan kemarin saya juga cari-cari nih perbandingan sama yang ada di negara tetangga. Nah, ketemu nih sama yang Suzuki Kamboja. Ini kalau di sana namanya itu Suzuki Viva 125. Nah, untuk dari segi tampilan ini bisa dikatakan mirip banget ataupun mungkin ini memang produk yang sejenis tapi dengan nama yang berbeda. Koreksi kalau saya salah ya guys ya. Karena saya cukup bingung karena apa ya guys ya, di area mukanya ternyata ada sedikit perbedaan dengan Shogun yang ada di Indonesia, geng. Nah, seperti apa kira-kira tampilan dari Suzuki Viva 125 ini, dan ternyata ini motor kalau diperhatikan secara lebih lama ternyata malah justru semakin manis. Oke, geng, langsung aja yuk kita spill tampilan dari Suzuki Viva 125 nih. Nah, pertama di area stop lamp. Ini khas banget kan Suzuki Shogun 125. Nah, di antara bodinya ini bertuliskan Viva dengan emblem yang timbul serta dilapisi chrome seperti itu, geng, 125 dan bertuliskan limited edition di sini. Untuk strippingnya ini bentuknya kayak garis-garis yang naik turun seperti itu ya guys ya. Dan ini membuat apa ya guys ya, membuat simple tapi manis seperti itu. Nah, ini geng di area perlampuan. Di area perlampuan ini bentuknya itu cukup berbeda dengan Shogun yang ada di Indonesia, geng. Untuk mikanya itu terang ataupun jelas, clean banget ya guys ya, bersih banget. Nah, ini geng, yang mirip banget seperti Shogun yang ada di Indonesia untuk tampilan dari speedometernya. Jadi ada apa ini namanya, kumpulan ya guys ya, ada kecepatan, terus kilometernya, konsumsi BBM, terus indikator giginya, ada lampu, terus lampu sen. Kalau ini kayaknya belum full injection ya guys ya. Dan ini tampilan dari stripping-strippingnya guys. Jadi warnanya ini hitam glossy dengan perpaduan stripping-stripping warna-warna emas seperti itu. Untuk kaki-kaki menggunakan teleskopik dengan tabung warna silver dan perlampuannya belum LED tentu aja ya guys ya. Nih tampilannya seperti ini, geng. Ya apa ya guys ya, Suzuki Shogun pun di Indonesia yang Shogun Robot ini ya gengs ya, di awal kemunculannya ini menurut saya pribadi itu, dia itu berani membuat sebuah desain gebrakan yang cukup berbeda dengan kompetitornya geng. Jadi ini, khususnya yang ada di Indonesia ya guys ya, yaitu punya tampilan yang lebih lancip-lancip, terus aerodinamis mungkin, terus ada rasa-rasa yang sangar seperti itu, geng. Dan, apa ya guys ya, ya mungkin Shogun dulu masih bisalah dikatakan bersaing dengan, Yamaha ataupun Honda seperti itu ya guys ya. Dan oke, kembali lagi ya guys ya, kita ke Suzuki Viva 125 ini. Jadi untuk rangkanya seperti ini, dia itu menggunakan underbone ya guys ya, dengan, berbagai apa namanya, berbagai, fitur-fitur yang di bawahnya. Ya sebenarnya fiturnya sih ya, biasa aja ya guys ya. Dan untuk spesifikasi mesinnya itu 125 cc, terus untuk daya maksimalnya itu di 11 horsepower pada putaran 8.000 rpm, serta torsi maksimalnya itu di 8,9 Nm pada putaran 5.000 rpm 4 kecepatan. Dan untuk konsumsi BBM ataupun tangki BBM-nya itu di 4,3 literan. Ban depannya itu 70/90 dengan ring 17 dan ban belakangnya itu 80/90 dengan ring 17 juga. Suspensinya masih sama, terus ini juga untuk rantainya udah diberi cover seperti itu ya guys ya. Jadi kesannya itu lebih simple, lebih bersih, lebih clean, lebih apa ya guys ya, mungkin kalau saya mengatakan mungkin lebih enak dipandang mungkin.
Ya ini dulu bersaing ketat ya guys ya sama Honda Supra. Kalau nggak salah Supranya yang Supra Batman ya guys ya. Tapi Honda itu terus memberikan inovasi perubahan-perubahan seperti itu geng. Dan masih berlanjut sampai Supra X125 ini. Dan yang kita tahu Honda Supra itu bisa dikatakan menjadi salah satu produk terlarisnya Honda untuk Super Cup-nya ya guys ya, ataupun untuk motor bebeknya. Dan entah kenapa sih Suzuki ini dia itu kayak lesu-lesu terus perlahan-perlahan, tenggelam seperti itu ya, Mas, ya. Ya padahal kalau mereka mau mungkin untuk membuka diri sama masukan-masukan dari konsumennya ya mungkin hal ini pun belum tentu terjadi kan seperti itu ya, guys, ya. Ya ya mau gimana lagi lah ya, Mas, ya, ya namanya udah terjadi juga tapi menurut saya, Suzuki ini Suzuki Shogun gitu ya, keluarga Shogun, keluarga Smash ataupun Titan seperti itu malah kayaknya menjadi barang yang cukup, apa ya, cukup langka ya guys ya, karena emang dulu nggak terlalu booming dan mungkin yang memiliki pun sedikit. Nah, ya sebenarnya kalau teman-teman yang punya ini mau merawatnya, mau menjaganya terus dibuat ya, inovasi-inovasi mungkin akan menjadi barang yang cukup dicari di kemudian hari. Ya mungkin cukup itu dulu ya guys ya, ya keluh kesah saya kemarin, nggak sempet keambil nih Suzuki Shogun ya, sayang banget. Oke mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita tentang Suzuki Viva 125. Makasih banget 8 menit, sorry, makasih banget 6 menitnya ya guys ya, mohon maaf kalau salah-salah kata. Sampai ketemu lagi geng di video selanjutnya. Dah.